Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan akademisi yang excellent. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Neneng Nur Hasanah dengan NIM 19082030115, Laila Fitriani dengan NIM 19082030036, dan Muhammad Irfan Al-Ayubi dengan NIM 19082030037. Dalam video ini, kami akan memaparkan materi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dari mata kuliah Ekonomi Moneter Islam yang diampu oleh Bapak Abdul Ghani, Magister Agama. Yuk, simak materinya. Definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki dua instrumen utama, yaitu belanja dan pendapatan negara. Dalam hal ini adalah pajak. Definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah manipulasi suplai uang dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan atau menstimulasi ekonomi. Kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi. Dalam kajian literatur, dikenal dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sebaliknya, kegiatan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar. Umumnya, kalangan praktisi maupun akademisi meyakini bahwa dalam jangka pendek, kebijakan moneter ekspansif dapat mendorong kegiatan ekonomi yang sedang mengalami resesi yang berkepanjangan. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif dapat memperlambat laju inflasi yang umumnya terjadi pada saat kegiatan perekonomian yang sedang mengalami boom. Kerangka strategi kebijakan moneter. Yang pertama yaitu penargetan nilai tukar. Yang kedua, penargetan besaran moneter. Yang ketiga, penargetan inflasi. Dan yang terakhir, strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Sasaran kebijakan moneter. A. Stabilitas ekonomi. B. Kesempatan kerja. C. Kestabilan harga. D. Neraca pembayaran internasional. E. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Target dan sasaran kebijakan moneter di Indonesia. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk memengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Proses tersebut atau transmisi dari keputusan BI 7 DRR sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut melalui berbagai channel dan memerlukan waktu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.